meter persegi yang dipenuhi oleh pohon pinus dan ilalang layaknya sebuah padang rumput. Masyarakat Ketapang juga menyebut penduduk 12 dengan sebutan orang kebenaran. Selain kejadian-kejadian misterius, ada juga kisah menarik yang sudah menyebar dari mulut ke mulut mengenai artis Rhoma Irama yang konon pernah diundang untuk menyanyi di Padang 12. Rhoma Irama mengaku bahwa ia sudah 2 kali manggung di Ketapang. Namun hampir seluruh warga Ketapang menyebut bahwa Rhoma Irama baru pertama kali manggung di wilayah Ketapang. Rhoma Irama juga heran karena kampung yang ia singgahi pertama sangatlah megah. Namun ketika ia mengunjungi Ketapang pada kedua kalinya, ia heran karena keadaan yang sangat berbeda. Bagaimana menurut Anda pemirsa? Wentira Palu merupakan sebuah kampung yang penuh misteri. Banyak warga setempat mempercayainya sebagai kampung jin, dan ada juga yang percaya sebagai kota gaib, sebagai warisan benua Atlantis yang telah lama hilang di telan bumi. Salah satu petunjuk jika Anda telah sampai di lokasi Wentira Palu adalah sebuah tugu yang berwarna kuning bertuliskan Ngapa Wentira, yang dalam bahasa Kaili artinya kampung tak kasat mata. Ada sebuah kisah melegenda mengenai daerah Wentira Palu yang dikenal misterius. Menurut penuturan seorang ahli spiritual, Wentira terletak di kebun kopi yang secara kasat mata adalah hutan lebat. Namun dalam pandangannya, Wentira adalah sebuah kampung atau dusun yang jauh berkembang dan sudah sangat modern dari kampung-kampung manapun. Seseorang yang mengaku pernah masuk ke Wentira Palu juga mengatakan bahwa kampung ini didominasi warna kuning keemasan. Kehidupan mereka sudah sangat modern dan beradab. Kisah misterius di Wentira Palu juga dialami oleh rombongan mahasiswa yang tengah melakukan penelitian. Kelima anggota kelompok mengaku tanpa sengaja tersesat di daerah perkebunan kopi selama 3 hari 2 malam dan mengalami banyak kejadian mistis seputar penghuni gaib di kampung Wentira. Di balik bukit, rombongan mahasiswa melihat sebuah pemukiman padat penduduk dengan bangunan-bangunan megah di dalamnya. Bangunan itu kokoh, seolah menggambarkan kesejahteraan masyarakat di kampung tersebut. Namun betapa kaget mereka ketika terbangun di pagi hari. Setelah berhari-hari tersesat, mereka melihat suasana kampung yang mereka singgahi tak lagi terlihat dan berubah menjadi hutan belantara. Semua orang pasti setuju bahwa Gunung Salak merupakan salah satu gunung di Indonesia yang banyak menyimpan kisah misteri. Kisah misterius yang memperkuat adanya kampung setan di Gunung Salak juga datang dari seorang remaja setelah kembali dari puncak gunung. Remaja itu membeli pisang goreng di puncak Gunung Salak. Namun menurut penuturan warga sekitar, tak ada satupun penjual yang berjualan di atas puncak Gunung Salak. Beberapa orang yang pernah ke puncak gunung juga menceritakan bahwa suasana di puncak saat malam terdengar sangat ramai. Padahal kondisi yang sebenarnya sangatlah sepi. Kampung selanjutnya dijuluki Kampung Setan berada di Alas Ketonggo, Ngawi, Jawa Timur. Alas Ketonggo atau sebagian orang menyebutnya Alas Serigati merupakan kawasan hutan yang memiliki pemandangan cukup indah dan rindang. Namun siapa sangka di balik keindahan hutan ternyata memiliki sejuta kisah misteri penuh nuansa mistis. Alas Ketonggo yang memiliki luas kurang lebih 5.000 meter persegi berada di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Desa Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Konon, menurut penuturan kuncen Alas Ketonggo, tempat ini dulunya adalah tempat peristirahatan Prabu Brawijaya V setelah lari dari kerajaan Majapahit karena kerajaan diserbu oleh bala tentara Demak. Di Alas Ketonggo juga terdapat sebuah batu besar yang biasa disebut Watu Gede. Percaya atau tidak, batu tersebut adalah pintu gerbang menuju kerajaan dunia lain. Kejadian misterius pernah dialami oleh seorang pengunjung bernama Harsha Bayuaji ketika ia mengunjungi Alas Ketonggo. Ia bersama temannya pernah tersesat di sebuah perkampungan yang dikenal warga sekitar sebagai kampung jin. Menurut penuturannya, kampung tersebut layaknya seperti kampung-kampung pada umumnya. Ada beberapa deret rumah dan warung yang menjual makanan. Terlihat juga beberapa orang laki-laki yang berdiri di depan pintu pagar rumahnya, dan ada juga wanita-wanita menggendong anaknya dengan kain batik. Setelah sekian lama berada di kampung tersebut, ia menyadari adanya kejanggalan. Sontak, temannya berjalan
kemudian memberitahu arah jalan. Setelah hendak akan pergi, temannya kemudian membeli pisang goreng di warung tersebut. Tapi siapa sangka, setelah mereka berhasil keluar kampung tersebut, ia beserta temannya terkejut ketika menyadari bahwa pisang goreng yang ia beli hanyalah bungkusan daun jati. Atau tempat kejadian pembantaian massal, pembunuhan massal. Kalau yang dibunuh 1.000 orang, maka setiap 3,5 tahun atau 7 tahun akan bangkitnya kutukan. Nanti yang kerasukan 1.000 orang, yang disebut kerasukan rame-rame. Satu orang dulu yang kerasukan, yang lain memegang langsung masuk. Di Malaysia ada kejadian seperti itu. Nah, itu dulunya pasti tempat pembunuhan rame-rame, massal, atau pembunuhan satu perkampungan. Maka di kampung itu setiap malam tertentu seperti orang berbicara di perkampungan, yang disebut namanya kampung setan. Nah, itu pasti dulunya tempat apa? Rame-rame. Nah, kalau yang dibunuh satu kampung ada di hutan, maka di kampung itu, di hutan itu akan sering ada suara-suara aneh, dan setiap orang yang ada di hutan itu boleh tersesat. Itu pasti tempat pembunuhan rame-rame. Dulu sebelum saya bertobat sebagai seorang bomoh, maka dikorbankanlah ayam. Ayam pun harus ayam kampung. Tidak boleh ayam oren Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Setannya takut kolesterol. Nah, setelah itu dikorbankanlah kambing. Dikorbankan apa, saudara? Nah, dikorbankanlah babi, dikorbankanlah kerbau, dikorbankanlah sapi, lembu, dan kepalanya ditanam di lokasi. Kepalanya di mana, saudara? Ditanam apa? Di lokasi. Maka tempat itu, apakah itu boleh mengusir setannya? Tidak boleh. Itu hanya sifatnya menetralkan sementara. Tetapi 3,5-7 tahun lagi akan bangkitnya kutukan lagi, yang kerasukan rame-rame lagi. Ingat, yang menuntut bukan darah binatang, tapi darah manusia. Jelas? Setan memang ada kuasa, tapi Tuhan lebih. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mengalahkan kutukannya? Ikut saya semua. Darah dihadapi pula dengan darah. Apa, saudara? Mari kita buka Alkitab kita. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 24. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 24. Kita baca bersama-sama. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang berbicara lebih kuat daripada darah apa? Abel. Tidak ada darah di muka bumi ini yang berbicara lebih kuat melebihi darah Abel, kecuali darah Yesus. Kenapa darah Yesus boleh berbicara? Karena ingat, Tuhan Yesus mati dibunuh. Untuk mengalahkan kutukan darah, harus dihadapi dengan darah pula. Darah manusia suci, tanpa dosa, tanpa noda, dan tanpa celah. Dan posisinya mati dibunuh. Ingat, Tuhan Yesus mati dibunuh, disalib, dan bangkit hari ketiga dan naik ke surga, sehingga darahnya boleh berbicara. Amin. Bicara tentang apa? Pendamaian. Apa, saudara?
penyucian, penyelamatan, penyembuhan. Kalau saudara menghadapi rumah berhantu, berarti saudara tahu di rumah itu ada darah yang menuntut. Cara doanya ikutnya semua. Darah Tuhan Yesus, sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini, diubah jadi berkat. Darah Yesus, sucikan tanah ini. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Darah Yesus, bersihkan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, roh-roh setan, roh-roh jahat keluar demi nama Yesus. Ingat, doanya apa saudara? Darah. Ingat, untuk menghadapi kutukan darah harus dihadapi dengan apa? Demikian kalau kasus kerasukan massal, berarti tempat penuh dengan apa? Darah yang Nah, itu katakan darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah menjadi berkat. Amin. Amin. Tempat terkutuk menjadi apa? Berkat. Jelas? Jelas?